Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial. Ini di kelas mata kuliah pemrograman Visual 2. Kita pakai ASP.NET di sini, terus pakai VB bahasanya dan stylenya pakai Razor 3 ya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Peksi Ganesha Bandung. Oke, kita udah masuk ke pertemuan ke-10. Sekarang itu masuk ke bagian form update ya, atau update data nih. Atau form edit dan update data gitu ya. Ini karena kemarin kita sudah bisa tambah data ke database, sekarang harus bisa juga edit data. Itulah aplikasi lengkap sih, bisa lihat, bisa tambah, bisa edit juga. Jadi di pertemuan kali ini, video ke-10 kali ini kita akan bahas bagaimana cara edit data itu sampai bisa masuk datanya yang ke database. Oke, kita mulai aja ya. Pertama ya biasa, ini ada project yang pertemuan 10. Ini kita bisa copy ya dari project yang ke-9. Jadi cara copy pastenya, cara duplikatnya ada di video sebelumnya, saya udah bahas juga. Tinggal copy aja foldernya, terus di rename, dan juga ada beberapa file yang perlu diubah value-nya. Itu udah saya bahas di video pertemuan sebelumnya, jadi bisa dilihat aja cara copy sampai jadi duplikat ke pertemuan berikutnya. Oke, saya anggap udah bisa bikinnya, lalu dibuka projectnya, dan sudah ada di sini pertemuan 10 kita nih ya. Oke, apa yang berubah di pertemuan 10-nya atau apa yang nambah gitu ya. Pertama di halaman default-nya nih. Di halaman default sebelumnya kalau page tambah, tombol page tambah sudah ada ya. Terus tombol detail sudah ada, tombol delete kemarin sudah ada. Nah, sekarang ini nih. Tombol editnya kita bikin lagi ini. Tombol editnya nih. Jadi asalnya pagar doang ya. Kita ubah jadi page edit / row ID. Ini hampir sama dengan detail dan delete. Jadi kita bikin si tombol editnya jalan sekarang. Dan dia mengarah ke halaman page edit gitu ya. Seperti itu. Selain itu di halaman default ini tidak ada perubahan lagi sih, hanya nambahin ini aja ya. Nambahin sebuah link gitu. Oke, lanjut mungkin kita bikin halaman page edit. Cuman karena page edit ini hampir sama dengan page tambah, jadi lebih baik kita copy paste aja. Kita copy gitu ya, terus kita pastein lagi di sini. Kita paste. Nanti ada ini page tambahnya jadi seperti yang jadi copy ini. Kita rename aja jadi page edit. Nah, seperti itu. Kalau saya udah punya berarti ini saya anggap nggak ada aja. Jadi karena hampir sama, daripada kita buat ulang, lebih baik copy paste aja dari page tambah. Lalu rename jadi page edit. Ya, ini default, ini page edit. Jadi page edit tuh sama sebenarnya tuh. Di sini formnya masih sama, cuman ada beberapa yang akan kita ubah. Contohnya misal di page tambah itu title-nya tambah data. Di page edit kita ubah nih. Jadi edit data. Terus di page tambah nanti di bawahnya sini. Nah, ini value-nya ini masih kosong nih. Value inputannya masih kosong, tapi di page edit, nah ini kita akan coba ubah jadi seperti ini. Oke, kita bahas dulu ya. Pertama mungkin dari ininya dulu deh, dari si form-nya dulu ya. Jadi kalau form-nya pertama, jangan dari form ya, dari atas dulu deh. Dari atas, pertama ini sama ya, kita deklarasikan dulu database-nya adalah starter site ya.
Kemudian di sini kita seperti halaman detail dan delete, kita ambil ID-nya yang ada di parameter. Jadi nanti kan ada page edit slash angka. Nah, angka itu adalah ID-nya. Jadi kita ambil dulu ID-nya berapa dari URL, terus kita query get nih ya, select bintang from nilai, where ID-nya sekian. Baru diambil rows-nya adalah eksekusi query-nya. Nah, baru dari sini, si row ini nanti akan dipanggil di bawah. Nah, di sini. Jadi kita udah dapat data ID itu, baru row-nya kita simpan dalam masing-masing input. Pertama ini adalah inputnya ID ya, name-nya ID. Maka kita print dalam value ini, value sama dengan kutip at rows 0 ID. Jadi dia akan si input text box-nya itu akan diisi dengan value ID ini. Name juga sama nih, text box-nya name nanti akan diisi oleh data name gitu. Jadi kan kalau tambah data tuh kosong, kalau edit data tuh kan kita edit si text box-nya sudah keisi, nanti kita bisa tinggal ubah aja. Nah, ini fungsinya ngisi value di sini tuh untuk mengisi text box yang kosong jadi ada isinya berdasarkan data yang kita pilih tadi di tabel. Gitu. Terus ini name, ini nama, ini nomor telepon masih sama ya. Kemudian, nah bedanya dengan kalau ini pakai text area nih agak beda. Kalau text area bukan disimpan di value, tapi di sini. Jadi ada text area, form control, tutup, kita print, ini alamatnya. Baru tag tutup text area. Kayak gitu ya. Beda dengan yang input ya. Kalau input ada di value, kalau text area ada di tengah-tengah ya, antara tag buka dan tag tutup. Selanjutnya kalau kelas masih karena input, jadi masih sama, kita disimpan di value. Nah, ini agak beda dengan select box nih. Kalau select box, kita tidak nyimpan di value, karena value-nya sudah ada teks ini. Tapi kalau dia mata kuliahnya itu terselect, jadi kita akan print selected ini. Jadi ada beberapa scriptnya, nah itu kita akan cek nih, apakah si datanya itu gitu ya. Jika row mata kuliah ini equal itu sama dengan pemrograman objek 1, maka dia akan ngeprint selected. Artinya adalah si list data ini terselect gitu ya. Terus kita if and code gitu ya. Ini ada di setelah ini kan ada option value, harusnya ada ini nah apa namanya? Kurung tutup ini. Kurung tutupnya jadi di bawah. Jadi ada di antara kutip dan kurung tutup disimpannya ini. Gitu ya. Baru ini tutupnya option gitu kan. Ini pun sama. Jika row mata kuliahnya equal dengan pemrograman visual 1, maka print selected. Yang terakhir pun sama, jika mata kuliahnya equal atau sama dengan pemrograman visual 2, maka print selected di list yang ini. Jadi list yang terpilih. Kurang lebih seperti itu sih. Ini untuk select box. Agak beda ya. Kemudian untuk checkbox. Nah, checkbox juga agak mirip dengan yang select box sebenarnya. Cuman di sini kita ngeceknya adalah jika absen 1 sama dengan 1 isinya. Jadi jika absen 1 isinya sama dengan 1, maka yang di print adalah checked. Kalau tadi selected, kalau ini checked. Dan si kode ini disimpan sebelum tag tutup input nih. Jadi kalau biasanya tuh seperti ini nih. Seperti ini, nah tapi sekarang si tag tutup inputnya simpan di bawah. Nah, kita. Ini berlaku untuk semua absen. Di absen 1 sampai absen 2 gitu kan. Absen 3, absen 4, absen 5 sampai 6. Jadi dia ngecek ya, jika si row absen 6-nya isinya 1, maka cek. Tapi kalau enggak, dia nggak akan dicek. Gitu. Ini buat si formnya otomatis terisi dulu ya. Itu untuk absen. Selanjutnya untuk nilai nih. Karena dia input ya, berarti kita simpannya di value ya nih.
Raw nilai tugas ini kita simpannya di value, raw nilai UTS juga disimpan di value, raw nilai UAS juga value karena tipenya input. Lalu button simpannya sih tidak ada perubahan, sama aja. Oke, jadi itu untuk formnya. Jadi tadi kita di form di halaman edit ini udah ngambil data, tadi query select bintang form nilai where ID-nya berapa, terus sudah dieksekusi query-nya, disimpan dalam row, dan row-nya dimasukkan ke dalam masing-masing value dari masing-masing input ya. Setelah itu, barulah kita eksekusi tombol simpannya. Tombol simpan dieksekusi, dia akan baru menyimpan ke database. Nah, scriptnya adalah ini sama sebenarnya kalau yang ini ya, yang request formnya sama seperti page tambah sih, tidak ada perubahan ini. Jadi kalau di page tambah kan dari dim ini nih, database ini langsung ke request ini. Tapi kalau page edit kan dari database ada ini dulu ya, ada query dulu. Tapi ininya sama, request ininya sama, terus perhitungan nilainya sama, nilai absennya sama, perhitungan nilai akhirnya pun sama. Yang beda di sini di query-nya. Kalau di page tambah, query-nya adalah insert into. Gitu ya. Tapi kalau di page edit, query-nya adalah update nilai. Jadi kita akan mengupdate tabel nilai, baru kita set. Jangan lupa spasi ya. Set. Nah, apa yang kita set? Pertama, name adalah value-nya adalah add 0 atau data ke 0 ini. Koma, nama sama dengan add 1 atau data ke 1 yang ada di sini. Telepon, nomor telepon sampai seterusnya sampai nilai akhir dan nilai indeks ya. Nilai indeks ini ke 17 ya, data ke 17. Dan di sini tidak ada koma, tidak ada kurung di akhirnya. Seperti itu. Tapi kita pakai tambahan scriptnya lagi itu where ID sama dengan add 18. Karena kita ada tambahan data ya. Jadi kalau di sini tuh datanya hanya 17 ya. Kalau di page edit 17 betul datanya, tapi tambahan adalah ID-nya itu 18 karena kita harus update data mana nih? Data yang ID-nya ini. Nah, kita tambahin add 18 dan juga di sininya setelah nilai indeks tambah itu 1 ID kayak gini. Setelah itu respon redirect ke halaman default lagi. Seperti itu sih. Jadi dari page tambah perubahannya sedikit sih, nggak begitu banyak. Dia bisa kita copy aja, lalu kita edit dikit-dikit, terutama bagian input value-nya, value di input, juga update query-nya yang perlu diedit. Seperti itu sih. Cukup mudahnya, cukup dipahami ya. Sekarang kita bisa coba jalankan. Kita masuk ke halaman default dulu, baru kita running. Oke, tunggu running dulu. Oke, kita sudah masuk ke halaman list. Kalau kemarin di page ini ya, link editnya kan belum jalan ya. Sekarang kalau kita lihat detail nih ya, di halaman di pojok kiri bawah tuh ada localhost page editor /17. Delete pun sama page delete /17. Sekarang editnya pun sama. Editnya page edit /17. 17 itu ID-nya ya. Jadi sudah sudah terisi nih, sudah bisa di klik si link editnya. Kalau kemarin belum bisa. Nah, kalau page tambah kan kosong ya, si inputannya ini kosong. Tapi bedanya dengan page edit adalah kalau kita bisa edit nih ID 17. Nah, ini value-nya udah keisi. Ini mirip dengan yang detail sebenarnya. Tapi kalau ini sudah dimasukkan ke dalam text input seperti ini. Gitu kan ya. Jadi yang kita perlukan adalah edit aja. Cuman kalau ID nggak bisa diedit, karena ID harus tetap sama. Yang mungkin bisa beda adalah di value-value semua nilai-nilainya ini.
Mungkin kita coba edit dulu, kita tambahin angka 3, tambahin angka 3 supaya pembeda aja ya, bahwa ini beneran sudah diedit. Ini jadi apa nih? Visual 1, ini coba kita nyalakan yang ini, tapi ini dimatikan. Ini jadi 82, 82, 82. Yes. Jadi sudah kita edit dulu data-datanya, yang ID 17 ini. Terus kita simpan. Oke, dia sudah nyimpan, lalu berpindah ke halaman awal lagi. Tapi kita bisa lihat nih ID 17, NIM-nya sudah berubah, nama berubah, kelas berubah, mata kuliah, dan nilai akhir berubah. Coba kita cek di aksinya ya, detail dulu nih. Apakah benar semua berubah? Kok mati? Coba di detail lagi, tadi kok mati? Detail ini ya. Ini nama ada 3-nya, alamat ada 3-nya, kelas ada, NIM, nomor telepon ini berubah ya. Si yang pertemuan yang atas tidak hadir, yang bawah hadir. Nilai absen jadi 33, UTS 82, 88, kayak udah berubah semua ya. Jadi itulah kegunaan si tombol edit yang diaktifkan, lalu value-value-nya kita ubah juga melalui query update tadi di tombol simpan ini. Oke, seperti itu aja sih. Jadi untuk halaman edit ya. Jadi goal kita hari ini atau pertemuan ini sudah tercapai, yaitu kita mengisi form yang kosong dengan data yang kita pilih. Kemudian setelah diubah-ubah datanya, kita mengeksekusi query update ini. Hati-hati di sini ya, si query-nya. Dan juga ini indeksnya harus disesuaikan. Ini indeks ke-0, berarti ini indeks 1 ini. Dan indeks terakhir adalah ke-18, yaitu ini. Jadi hati-hati aja, harus teliti cara ngetiknya. Oke, mungkin itu aja sih, karena goal kita sudah tercapai untuk halaman edit data. Jadi mungkin saya akhiri video kali ini untuk pertemuan ke-10 di materi update data ini. Silahkan dicoba, dipraktekkan supaya bisa ya. Oke, kalau gitu saya akhiri video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.